Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Surati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Islam Terpadu Ihsanul Fikri Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran itu berbeda. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, pembelajaran yang saya lakukan yaitu yang pertama, ketuntasan menyampaikan materi lebih saya utamakan daripada memahami karakteristik murid. Yang kedua, nilai kognitif lebih saya utamakan. Apabila murid sudah mencapai KKM, maka saya sudah menganggap tuntas. Dan yang ketiga, pembelajaran berpusat pada guru dan murid sebagai objek pembelajaran. Yang keempat, saya percaya bahwa murid itu memiliki karakter, kemampuan, minat, dan bakat serta potensi yang berbeda. Akan tetapi, kadang saya masih mengharapkan semuanya memiliki keberhasilan yang sama. Yang kelima, saya sering merasa gagal atau mengeluh apabila banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi pembelajaran. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 dan merefleksi diri tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Oleh karena itu, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, maka di kelas saya akan melakukan pembelajaran yang pertama, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid dengan mengenali dan memahami latar belakang, keunikan, karakteristik, bakat, minat, dan potensi setiap murid. Dengan demikian, diharapkan semua murid akan berkembang secara maksimal. Kedua, yaitu merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Dengan demikian, proses pembelajaran itu akan menyenangkan tanpa rasa keterpaksaan sehingga proses pembelajaran dapat lebih maksimal. Yang ketiga, yaitu menerapkan pembelajaran inovatif abad 21 dengan berbagai model pembelajaran seperti discovery learning, problem based learning, dan juga project based learning. Dengan demikian, murid tidak hanya mendapatkan pengetahuan saja, akan tetapi juga mendapatkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan juga komunikatif. Yang keempat, saya akan melakukan pembelajaran menyeluruh, mulai dari aspek kognitif atau pengetahuan atau istilah Ki Hajar Dewantoro yaitu cipta. Selanjutnya yaitu aspek afektif yang berhubungan dengan emosi seperti perasaan, nilai, apresiasi, dan motivasi. Dalam istilah Ki Hajar Dewantoro disebut dengan rasa. Kemudian aspek psikomotorik atau keterampilan atau diistilahkan karsa oleh Ki Hajar Dewantoro. Kemudian aspek sosial. Di sini hubungannya bagaimana kita berinteraksi dan bersosialisasi dengan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu aspek budaya, di mana pembelajaran dikaitkan dengan budaya dan juga kearifan lokal daerah setempat. Misalnya, dalam masyarakat Jawa itu ada kearifan lokal sopan santun dan juga gotong royong atau diistilahkan dengan sambatan. Yang kelima, saya akan melakukan pembelajaran bukan lagi menuntut, akan tetapi menuntun sesuai dengan kodrat murid secara menyeluruh, sehingga diharapkan mampu mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan hidup di masyarakat.
Harapan kedepannya adalah sebagai seorang guru, kita harus mengembal kepada murid dan menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Harapan selanjutnya yaitu guru dan murid dapat berkolaborasi untuk menciptakan kedalaman spiritual, emosional, intelektual, sosial, dan budaya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia dan anggota masyarakat. Akhir kata, tetap semangat dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.